Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ermi Desanti SPD dari SMP Negeri 4 Ungaran, Kabupaten Semarang. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial cara mengaplikasikan program belajar AKM yang sudah saya ikuti kepada salah satu rekan saya. Nah, sebelum itu kita belajar dulu apa itu AKM. Nah, apa itu AKM? AKM atau disebut Asesmen Kompetensi Minimum adalah program penilaian yang dilakukan untuk mengukur mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, ada dua kompetensi yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika, atau disebut numerasi. Nah, AKM tidak sama dengan ujian nasional. Nah, di sini kita dapat lihat perbedaannya pada jenjang penilaian. Jika UN itu pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Untuk AKM, semua jenjang pendidikan, dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk level muridnya, kalau UN tingkat akhir, kalau AKM itu dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk subjek muridnya, kalau UN sensus dari seluruh murid, kalau AKM sensus sekolah dengan sampel murid. Untuk tingkat jenis tes, UN itu high stake, kalau AKM low stake. Untuk model soalnya, UN pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMK. Kalau AKM pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Untuk periode tes per murid, kalau UN itu 4 hari, untuk AKM hanya 2 hari saja. Untuk pelaksanaannya, UN itu bisa semi online, kalau AKM bisa full online service, atau semi online, atau bisa juga offline pada sekolah-sekolah tertentu. Untuk metode penilaian, UN CBT atau Computer Based Test. Untuk AKM, MSAT atau Computerized Multistage Adaptive Testing. Untuk spesifikasi minimal infrasekolah, itu kalau UN menggunakan server sekolah komputer, klien, dan BW. Untuk AKM, server sekolah tidak diperlukan. Nah, itu gambaran singkat tentang AKM. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana masuk atau mengikuti program belajar seri AKM. Nah, untuk langkah pertama, kita bisa mengetikkan alamat website guru belajar, atau bisa juga kita ketikkan di sini guru belajar AKM, misalnya seperti ini. Lalu kita buka webnya. Nah, di sini ada untuk di sini kita lihat Nah, di sini kita klik mulai belajar. Lalu kita klik asesmen kompetensi minimum. Karena kemarin saya sudah mengerjakan semua
tugas. Jadi di sini tinggal pengimbasan saja. Nah, perlu diketahui di sini ada konten untuk BIMTEK guru belajar. Ini saya mengikuti angkatan 13. Nah, di sini yang pertama ada orientasi guru belajar dan berbagi. Di sini pengenalan tentang apa itu AKM. Ini isinya, latar belakangnya, apa pentingnya asesmen nasional, dan diakhiri dengan kuis dan refleksi. Untuk yang kedua ada pengantar program BIMTEK. Di sini isinya ada pretest, ya, pretest tentang AKM. Dan selanjutnya ada konsep asesmen nasional. Di sini diterangkan ada tujuan dan manfaat asesmen, evaluasi ujian nasional, dan perbedaannya dengan ujian nasional itu seperti apa. Terus ada kuis dan refleksi. Selanjutnya ada teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di sini ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Lalu ada kriteria peserta yang harus mengikuti asesmen nasional. Lalu ada contoh soal asesmen. Diakhiri dengan kuis dan refleksi. Karena saya mengikuti tingkat SMP, di sini ada asesmen literasi membaca tingkat SMP. Isinya tentang pengenalan literasi membaca, lalu menganalisis tahap asesmen literasi, serta contoh butir soal. Nah, di sini juga ada latihan membuat soal literasi, serta diakhiri dengan refleksi. Selanjutnya ada asesmen numerasi pada tingkat SMP. Nah, di sini ada konsep numerasi, mengenal asesmen numerasi itu seperti apa, cara menganalisisnya bagaimana, terus contoh butir asesmen numerasi itu seperti apa, dan latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP diakhiri dengan refleksi. Lalu selanjutnya ada tindak lanjut laporan hasil asesmen. Di sini ada mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, terus perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang baik yang berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Diakhiri dengan kuis dan refleksi juga. Selanjutnya ada ayo coba AKM. Nah, di sini bisa kita lihat di sini seperti ini. Panduan mengikuti ayo coba AKM. Lalu yang terakhir ada asesmen pasca program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini ada post test. Nah, pastikan teman-teman semua, teman-teman guru semua untuk menyelesaikan setiap sesi atau setiap topik pada BIMTEK guru belajar ini sampai nanti 100%. Nah, untuk tandanya ini ada tanda centang di sini, berarti sudah menyelesaikan semua dari awal sampai akhir. Lalu
Pastikan semuanya sudah tercentang hijau. Jadi ini tanda sudah menyelesaikan semua sesi. Nah, setelah itu kita lanjut pada pengimbasan AKM. Nah, di sini kita harus memasukkan tautan atau link pada sesi ini. Jadi kita bisa memasukkan linknya melalui channel YouTube, misalnya ya. Nah, ini contoh penulisan tautan yang benar. Nah, cukup sekian saja tutorial tentang guru belajar seri AKM yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.